Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oli Dinas dari kelas A, NIM 20200510036. Di sini saya akan mereview sedikit eh, hasil UK submit untuk UK. Yang pertama ada sampai untuk UK ini bertemakan implementasi nilai-nilai perjuangan KH Mendalan untuk membentuk karakter beriman siswa. Abstrak dan ke abstrak. Ini tujuan dari penelitian ini mengetahui nilai pendidikan karakter toleransi dan nilai pendidikan karakter peduli sosial dari KH Modal berdasarkan nilai pendidikan karakter dari Dignas. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan pedagogis. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan bentuk teknik analisis data yang reduksi display data, dan penerapan kesimpulan. Dari konsep pendidikan karakter KH Madalan, dari nilai pendidikan toleransi bahwa KH Madalan toleransi terhadap kerjasama dalam berorganisasi. Langsung saja keywordnya, yakni KH Madalan, Muhammadiyah, dan pembelajaran kepribadian. Terbelakang, manusia dibalik potensi akal dan ilmu supaya dapat menjalankan amanat dan tanggung jawab tersebut diperlukan adanya tuntunan dan bimbingan melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi tolak ukur bagi kemajuan dan kualitas suatu bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu negara dapat dicapai salah satunya dengan pembaruan dan penataan pendidikan yang baik. Jadi pendidikan mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, pandai, berilmu pengetahuan yang luas, berjiwa demokratis, serta berakhlakul karimah. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif untuk mengemban potensi diri memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia melalui proses pendidikan. Setiap warga Indonesia dibina untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin penulis mencoba memikirkan yang pernah ditawarkan oleh tokoh pembarukan nama Dani dimaksud untuk mencoba mencari solusi terhadap problematika pendidikan di Indonesia saat ini. Ahmad Dahlan merupakan tipe man of action sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha. Oleh sebab itu, menelusuri bagaimana konsep pendidikan karakter Ahmad Dahlan mestinya lebih banyak merujuk pada bagian ia membangun sistem pendidikan. Seperti yang tadi dibilang, kita akan lebih berfokus ke sistem pendidikan KH Dahlan. Sebelumnya ada sedikit biografi dari KH Dahlan. KH Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1986 Masehi atau 1285 Hijriah dengan nama Muhammad Darwis. KH Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari seorang ayah bernama Kiai Haji Sulaiman yang menjabat Khatib Masjid Besar Mataram, Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah Putri dari Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu di Kesultanan Yogyakarta. Menurut silsilah garis keturunan, Muhammad Darwis termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang yang terkemuka di antara Wali Songo. Ketika kecil, Muhammad Darwis bergaul akrab dengan kawan-kawan tetangganya. Beliau dikenal sebagai anak rajin, jujur, dan suka menolong serta mempunyai kelebihan, yaitu pandai membuat kerajinan dan membuat barang-barang permainan. Oleh sebab itu, tidak heran bila Muhammad Darwis disayang oleh teman-teman permainan sekampungnya. Di usia remaja, ia sudah menunjukkan sikap dan berbagai keunggulan dibanding teman-teman sebayanya, terutama dalam kecermatan dan kehati-hatian dalam menghadapi persoalan saat mengambil keputusan dan bertindak. Kemampuan akal pikirannya dikembangkan secara maksimal, sehingga kecerdasan kedinamisan secara kreativitas Dahlan kecil sudah nampak pada usia masih beliau umur 15 tahun. Beliau memutuskan untuk pergi haji dan tinggal di Mekah.
Keberangkatan itu tidak lepas dari peran kakak iparnya bernama Kiai Haji Soleh, seorang kiai yang juga saudagar kaya. Lalu, lalu selanjutnya akan ada pemikiran-pemikiran pendidikan kehamadalan. Yang pertama ada pendidikan masa kecil kehamadalan. Masa kecil kehamadalan tidak pergi ke sekolah. Hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernemen. Sebagai gantinya Ahmad Dahlan memulai pendidikannya pada masa kanak-kanak dibimbing langsung oleh kedua orang tuanya, yaitu ayahnya bernama Kh. Abu Bakar dan ibunya Siti Aminah. Ayahnya dikenal sebagai seorang khotib di Masjid Besar 21 di Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Nah, yang kedua ada pendidikan keahmadan masa remaja. Setelah beberapa waktu belajar dan sejumlah guru pada tahun 1890, Kak Ahmad Dahlan berangkat ke Mekah untuk melanjutkan studinya dan bermukim selama setahun di sana. Merasa tidak puas dengan kunjungan pertamanya, maka tahun 1903 ia berangkat lagi ke Mekah untuk menetap selama 2 tahun di sana. Lalu pendidikan Ahmad Dahlan masa dewasa ketika Ahmad Dahlan berusia 40 tahun, Ahmad Dahlan membuat terobosan strategi beliau bergabung dengan Budi Utomo dan Jami At-Khair secara personal. Ahmad Dahlan mengenal Budi Utomo melalui pembicaraan atau diskusi dengan Joyo Sumarto, seorang anggota Budiman di Yogyakarta sekaligus pembantu di bidang kedokteran. Nah, lalu melalui Joyo Sumarto ia berkenalan dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo secara pribadi. Ia pun sering hadir dalam rapat anggota maupun pengurus yang diselenggarakan Budi Utomo. Lalu terbukti dengan apa yang diajarkan oleh anggota-anggota Budi Utomo diterima dengan baik. Beliau juga diterima sebagai tenaga pengajar di Quake School Jetis. Akan tetapi mengajarnya di luar jam pelajaran resmi yang biasanya dilakukan pada hari Sabtu sore. Lalu terbukti lalu dalam musyawarah dengan Quake School Budi Harjo dan Sekretaris Budi Utomo Dwi Sujo memberikan beberapa saran kepada Ahmad Dahlan. Budi Utomo siap membantu mendirikan organisasi baru apabila Ahmad Dahlan didukung 7 anggota Budi Utomo. Setelah itu melalui diskusi yang pada akhirnya 7 anggota Budi Utomo menyetujui dibentuknya organisasi diantaranya Ahmad Dahlan, Raden Haji Syarkawi, Haji Muhammad Suja, Haji Muhammad Hija, Haji Muhammad Fahrudin, dan Haji Muhammad Tamim. Dengan kesepakatan itu, tanggal 18 Oktober 1912 berdirilah organisasi Muhammadiyah. Sejak awal, Ahmad Dahlan menetapkan organisasi Muhammadiyah bukan organisasi politik, tapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Tujuan organisasi ini adalah untuk menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk bumi putra dan memajukan agama Islam kepada para anggota-anggotanya. Lalu akan ada membahas peran Ahmad Dahlan. Peran Ahmad Dahlan di bidang sosial, yakni dari segi sikap dan tingkah laku yang dimiliki Ahmad Dahlan ini sangat baik. Dia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan juga welas asih terhadap masyarakat-masyarakat yang mampu. Dalam kehidupannya, dia sebagai tenaga pengajar agama Islam yang baik memberikan contoh, suri tauladan bagi murid-muridnya. Ia pada masa kecil bergaul dengan anak-anak di kampung tempat ia tinggal. Lalu ada peran dalam bidang keagamaan. Masalah yang seperti yang kita sudah tahu, peran beliau dalam bidang keagamaan telah mendirikan organisasi Muhammadiyah.
Nah, kita ada peran dalam dunia pendidikan. Keadaan pendidikan Islam seluruh Indonesia sebelum tahun 1900 itu sama aja, ya. Ini kemunduran pendidikan Islam sebagai akibat penjajahan Belanda. Dalam sebuah buku dijelaskan bahwa Ahmad Dahlan dan organisasi Muhammadiyah membangun sekolah modern yang mengajarkan ilmu-ilmu duniawi sebagai bekal pendidikan untuk menempuh kehidupan yang lebih baik. Lalu yang keempat ada peran sebagai pejuang. Selama ratusan tahun Indonesia merasakan bencana bawah penjajahan Belanda dan penderitaan penyiksaan yang berimbas pada kemiskinan dan kebodohan. Dengan keadaan yang demikian membuat bangsa Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan tanpa kenal lelah putus asa demi apapun mendapatkan hak mereka. Nah, tujuan Ahmad membentuk organisasi Muhammadiyah tidak lepas dari memperjuangkan kemerdekaan dan menjadikan bangsa yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikianlah peran besar dari ulama Ahmad Dahlan dalam perjuangan melawan penjajah. Peran sebagai pendidik. Berangkat dari keperhatian inilah mendorong para pejuang bangsa melalui bidang pendidikan menjadi pejuang serius para tokoh-tokoh pejuang bangsa, karena dengan cara inilah bangsa Indonesia dapat lepas dari cengkraman imperialisme, dimulai dari pendakwaan Ahmad Dahlan menjelaskan semua hal tentang Islam pada masyarakat luas untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, Ahmad Dahlan juga mengajar di Quick School untuk mengajarkan bahwa pada jam tambahan, namun hal tersebut tidak menyurutkan perjuangan sebagai pendidik pada tahun itu. Usaha dan jasa-jasa Ahmad Dahlan dengan keahliannya di bidang agama dan ketekunannya dalam mengikuti gagasan-gagasan pembaruan Islam, kemudian aktif dalam pengumpulan-pengumpulan dan menyebarkan cara diskusi dakwah melalui berdagang batik, khutbah, dan mengajar di sekolah-sekolah sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Nah, pendidikan karakter. Secara harfiah, menurut beberapa bahasa, karakter memiliki nah, Sami dan Hernando mengatakan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Indonesia telah berusaha untuk menjadikan pengembangan karakter menjadi hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih isi dari makalah saya seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.